anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas kegiatan Ayo Mencoba halaman 42 sampai 43 bab 1 materi bilangan bulat kelas 6 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Ayo mencoba. Nomor 1. Tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. A. Negatif 7 dikali 8. Negatif dikali positif. Kalau tandanya beda berarti hasilnya negatif. 7 kali 8 hasilnya 56. Berarti hasilnya negatif 56. Lanjut yang B. Negatif 15 dikali negatif 9 berarti nanti hasilnya positif karena negatif dikali negatif. 15 kali 9 hasilnya 135. Lanjut yang C 5. Nah, untuk yang C ini ada 3 suku ya. Ada 3 suku. 5 dikali negatif 12 dikali 9. Nah, kita selesaikan 2 suku ya. Nah, 5 dikali negatif 12 terlebih dahulu. Positif kali negatif hasilnya negatif. 5 dikali 12, 60. Kemudian dikali 9. Nah, ini juga sama, negatif dikali positif, berarti nanti hasilnya negatif. 60 dikali 9, 6 kali 9, 54. Tinggal menambahkan 0 di belakangnya. Lanjut, D. Negatif 10 dikali 45 dikali negatif 6. Kita selesaikan yang depan dulu. Negatif 10 dikali positif 45, berarti hasilnya negatif. Berapa? 45 tambah 0, 1. Dikalikan negatif 6. Negatif dikalikan negatif. Ini saya kurung ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nggak usah ditulis positifnya, cukup begini saja. 450 dikali 6. Hasilnya 2700. Lanjut, yang E, 125 dikali negatif 20 dikali negatif 14. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 125 dikali 20, hasilnya 2500. Negatif ya. Kemudian dikalikan negatif 14. Negatif 2500 dikali negatif 14. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2500 dikali 14 hasilnya 35.000. Nah, begini ya, untuk diingat lagi, kalau tanda perkaliannya beda, itu pasti negatif. Tapi kalau tanda perkaliannya sama, positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Nomor 2. Lengkapilah perkalian berikut. Nah, yang A, kita tulis dulu soalnya. Negatif 3 dikalikan titik-titik sama dengan negatif 9. Nah, di sini hasilnya sudah ada, tapi pengalinya di sini belum ada. Ini tandanya perkalian. Jadi ini bisa kita selesaikan. Titik-titik itu sama dengan negatif 9. Ini tandanya perkalian. Kemudian kita tujuannya mencari titik-titik ini, berarti sisakan di ruas kiri hanya titik-titik ini saja. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena negatif 3 di sini tanda operasinya adalah perkalian, berarti lawan perkalian apa? Lawannya adalah bagi. Berarti di sini negatif 9 dibagi
negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi titik-titik di sini itu nilainya 3. Atau bisa kita tulis di sini, berarti 3. Lanjut, sekarang yang B. Yang B, 5 dikali titik-titik sama dengan negatif 100. Biar lebih mudahnya titik-titik ini dikasih huruf saja ya. Berarti misalkan di sini A, berarti sini A sama dengan negatif 100. Ini 5 pindah, ini tandanya perkalian, berarti pindahnya jadi pembagi. Negatif 100 dibagi positif, negatif bagi positif, hasilnya negatif. 100 dibagi 5, 20. Berarti nilai A adalah negatif 20. Di sini ditulis negatif 20. Lanjut, sekarang yang C. Yang C, titik-titik dikali negatif 14 sama dengan 140. Titik-titiknya ini kan tandanya perkalian, di sini operasinya perkalian. Jadi sama seperti ini tadi. Ya, berarti sini misalkan ini nilainya C, berarti C sama dengan 140, ini perkalian, di sini jadi pembagi. Nah, negatif 14. C sama dengan positif bagi negatif, berarti hasilnya negatif. 140 dibagi negatif 14, hasilnya 10. Di sini juga gitu ya, ditulis negatif 10. Lanjut sekarang yang D. Yang D, titik-titik dikali 12 sama dengan 132. Nah, titik-titik ini kita ganti dengan huruf D ya. 132 dibagi 12. Di sini positif 12. Sedangkan yang dibagi juga positif. Berarti hasilnya nanti tetap positif. 132 dibagi 12, hasilnya adalah 11. Lanjut, sekarang yang E. Nah, di sini yang E soalnya sedikit berbeda dengan yang lain, dengan 4 soal di atasnya. Yang E di sini titik-titik dikali titik-titik sama dengan negatif 160. Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya negatif 160. Jadi kita isi kedua titik-titik ini, karena ini sudah hanya ketemu hasilnya, berarti kita bebas menentukan di sini. Kalau misal, berarti bisa saja yang pertama ini, jadi kita cari bilangan yang bisa dibagi, bisa menghasilkan negatif 160. Kalau di sini hasil tandanya negatif, berarti negatifnya di salah satunya. Kalau misalkan di depan negatif 10, berarti di sini pengalinya adalah berapa? 16 ya. Hasilnya akan negatif 160. Ataupun dibalik, 10 dikali negatif 16, ini hasilnya akan 160. Atau bisa juga saya tulis di sini ya, bisa juga 160 itu sama dengan berapa sih? Bisa juga 4 dikali 40 ya. Karena di sini negatif, berarti di sini misalkan negatif 4 dikali 40, hasilnya negatif 160. Atau bisa juga kebalikannya, 4 dikali negatif 40, hasilnya negatif 160. Atau lagi 16, berarti bisa kalau kelipatan 8 berarti bisa. Berarti di sini
80 dikali negatif 20. Bukan 20 ya, 2. Berarti hasilnya negatif 160. Atau mau yang 80-nya yang negatif bisa juga. Berarti negatif 80 dikali 2. Hasilnya negatif 160. Mungkin seperti itu ya. Nomor 3. Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Jadi kalau 1 detiknya, karena per detik ya, 1 detik itu dia bisa mencapai kedalaman 2 meter. Kalau di 3 detik berapa? Nah, berarti hasilnya caranya 3 detik dikalikan 2 meter per detik. Hasilnya detik dengan detik dibagi ya kan, berarti dicoret. Tinggal 3 kali 2 meter berarti 6 meter. Jadi kedalaman penyelam mutiara sekarang di 6 meter. Nomor 4. Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar $10 Singapura. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu adalah Rp10.000 tiap $1 Singapura. Berapa rupiah uang Edo sekarang? Nah, berarti kita tulis dulu uang Edo. Uang Edo. Uang Edo itu berapa? 4 lembar ya kan? 4 lembar. Sedangkan 4 lembar, 1 lembarnya itu adalah $10 Singapura. Berarti 4 lembar dikali $10 Singapura. Berarti uang Edo itu sebanyak $40 Singapura. Nah, uangnya tadi akan yang ditanyakan dalam bentuk rupiah. Uang Edo dalam nilai rupiah. Nah, berapa kalau dalam nilai rupiah? Berarti 40 dolar dikali 1 rupiah. 1 dolarnya itu adalah 10.000. Berarti dikali 10.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah 40 dikali 10.000. 4 kali 1. Nah, ini nulisnya ya, ngitungnya. 4 kali 1 4. Nolnya di sini 1, di sini ada 4. 1 2 3 4 5. Berarti ada 400.000 rupiah. Nomor 5. Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Lihat gambar 1.12. Berapa banyak donat yang dibeli Meli? Ini gambar donatnya. 1 kotak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meli membelinya 5 kotak. Berarti banyak donat. Banyak donat yang dibeli Meli sama dengan 5 kotak dikali 1 kotaknya ada 6 donat. Berarti 5 dikali 6, 30.
donat. Nah, ini banyak donat yang dibeli Meli. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Harga satu donat Rp6.500. Berapa rupiah uang yang harus dibayar oleh Meli? Nah, uang yang harus dibayar oleh Meli sama dengan tadi Meli membelinya ada 30 donat. Ya kan? 30 donat. Kemudian satu donatnya itu Rp6.500. Nah, berarti tinggal kita kalikan 30 dikali 6.500. Berarti berapa Meli harus membayar? Rp195.000.